Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini tentunya. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini, dan anggaplah sebagai hiburan semata saja. Untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah rahasia di balik starter sempurna Real Madrid, yaitu ungkap filosofi Xabi Alonso sendiri. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya, Real Madrid mengawali musim 2025-2026 dengan performa yang sangat mengesankan di Liga Spanyol tentunya. Yaitu di bawah asuhan Xabi Alonso, tim yang telah menunjukkan karakteristik baru yang mulai membentuk sejak match pertama kompetensi sedang berlangsung. Yaitu adalah beberapa sang pelatih juga terlihat sangat jelas untuk khususnya para sektor pertahanan yang tampil lebih agresif juga, dan kondisi ini sangat jauh berbeda dengan musim yang sebelumnya ketika Los Blancos mengalami sebuah ketidakstabilan dan gagal meraih gelar utama tersebut. Setelah untuk transisi sebuah pemimpin pasca kepergian Carlo Ancelotti, dia telah menunjukkan timnas Brazil tersebut. Alonso membawa angin segar ke Santiago Bernabeu. Untuk konsentrasi menjadi fondasi utama yang mulai tampak dari penampilan skuad itu sendiri, dan itu mungkin dari awal solid bersama Xabi Alonso sendiri. Untuk Xabi sendiri, alumni Akademi Real Sociedad yang sebelumnya sukses membawa Bayer Leverkusen meraih prestasi yang sangat gemilang, kini dipercaya untuk memimpin proyek besar di Real Madrid pada saat ini. Untuk langkah perdananya, dia telah menunjukkan fokus pada pembangunan fondasi yang solid terutama di lini pertahanan tersebut. Untuk dalam segi ketangguhan tersebut telah terbukti nyata tentunya, yaitu ketika menjaga gawang dari kebobolan dalam 2 pertandingan pembuka pada musim ini, yaitu Real Madrid meraih sebuah kemenangan atas Osasuna dan Real Oviedo sendiri, dengan untuk kedepannya untuk lebih disiplin lagi, untuk lebih bertahan tentunya. Dan untuk dalam beberapa pendekatan termasuk dari indikator kuat bahwa Alonso juga menginginkan timnya memiliki karakter yang sangat tegas juga, itu berawal dari kestabilan di lini belakang yang dapat mendukung aktivitas dari serangan sendiri teman-teman. Untuk filosofi tekanan sangat tinggi juga, yaitu terkait dari permainan yang solid Madrid ya, khususnya dari sektor belakang. Kiper utama juga memberikan sebuah penjelasan yang sangat signifikan tentang filosofi yang telah ditetapkan sang pelatih. Tentunya dia telah mengungkapkan strategi khusus untuk mengunci pemain dan tim utama tersebut. Untuk Xabi sendiri, yaitu kami telah memulai dengan presis ya dan intensif dari sejak awal dan menjadi lawan secara ketat juga, ujarnya. Dan ketika kami melakukan tekanan di depan lawan juga, yaitu hanya memiliki opsi umpan yang sangat panjang. Dan dari situ juga kami dapat segera untuk merebut bola untuk melancarkan serangan balik, jelas dalam wawancara dengan Real Madrid sendiri tentunya. Untuk dalam strategi melawan kesulitan untuk keluar dari cengkraman proses Madrid, meskipun demikian, untuk menegaskan pentingnya transisi cepat ke posisi bertahan ketika lawan bersama berhasil menembus tekanan tersebut. Yaitu mulai untuk koordinasi yang baik juga, dan Madrid mampu untuk mengeksekusi bola ini dengan efektif, dan kedua laga pembuka tersebut hasilnya membuka hanya berupa sebuah kemenangan semata. Dan melainkan juga untuk munculnya optimisme baru ini di kalangan penggemar Bernabeu sendiri, yaitu tunas hijau di Bernabeu. Ya, untuk dalam beberapa rangkaian sebuah kemenangan dan dicatat tanpa sebuah kebobolan memberikan sinyal yang positif juga untuk perjalanan panjang pada musim ini. Untuk supporter Bernabeu mulai telah melihat bibit yang diproyeksi yang berjalan untuk Alonso sendiri, meskipun berjalan masih sangat panjang juga. Untuk fondasi saat ini, dia telah menunjukkan visi yang sangat jelas dari sang pelatih tersebut. Untuk kombinasi antara persaing juga sangat tinggi dan pertahanan yang kompak memberikan sebuah kepercayaan diri kepada seluruh skuad tersebut. Untuk dalam era sebuah pemimpin dari Xabi Alonso di Real Madrid saja dimulai, namun starter
yang membuat kabar yang sangat gembira ini sudah memberikan sebuah harapan bagi tim dapat kembali ke kompetensi untuk merebut trofi juara pada La Liga pada tahun depan, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita masuk ke dalam segmen hiburan kita juga untuk hari ini tentunya. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Dan anggaplah sebagai informasi juga dan hiburan semata saja, teman-teman. Baik, kita masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk hari ini, yaitu adalah tak dipakai Ruben Amorim, yaitu Kobe Mainoo bisa tinggalkan MU ke Real Madrid, teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga juga bahwa Mainoo menghadapi awal musim 2025-2026 yang sangat sulit di Manchester United, dan Ruben Amorim pelatih baru setan merah juga belum sekian pun untuk memberikan sebuah kesempatan bermain kepada pemain 20 tahun itu. Dalam dua laga pembuka dari Premier League juga melawan Arsenal dan Fulham, Mainoo hanya menjadi penonton dari bangku cadangan saja. Dalam situasi ini membuat posisinya makin tergenggam juga di antara gelandang-gelandang senior yang sering dipercaya juga atau yang lebih dipercaya juga pada saat ini oleh Ruben Amorim sendiri. Dengan minimnya untuk bermain juga, Mainoo kini harus bersabar di nama besar dari Casemiro, Bruno Fernandes, dan Manuel. Juga persaingan yang sangat ketat juga membuat tempat di tim utama semakin semar juga tentunya. Dan kondisi ini memunculkan kabar soal sebuah kemungkinan hengkang, apalagi bursa transfer yang hampir ditutup membuat banyak klub mulai memantau situasi tersebut. Dan sebuah keraguan pada masa depan dari Mainoo sendiri tentunya. Menurut laporan berita olahraga juga bahwa Mainoo mulai ragu dengan masa depannya di Old Trafford. Sang gelandang muda ini mulai membuka opsi untuk pindah sebelum jeda transfer resmi ditutup tentunya. Dan Real Madrid disebut sebagai klub yang paling serius untuk memantau perkembangannya di Los Blancos. Percaya Mainoo punya potensi untuk berkembang lebih jauh lagi diberi sebuah kesempatan dari Ancelotti, dan Madrid juga dilaporkan menaruh minat pada pemain muda ini tentunya. Namun Manchester United masih belum memutuskan langkah pasti tersebut, dan mereka juga menimbangkan apakah tetap untuk mempertahankan sang gelandang atau mendengarkan tawaran yang datang juga. Untuk Real Madrid termasuk klub yang mempertimbangkan sebuah kepindahan dari Mainoo, tulis dari beberapa informasi berita olahraga tersebut. Jangan lupa untuk saksikan terus dari jadwal pertandingan Manchester United akan bertemu Brunei, yaitu pada tanggal 30 Agustus 2025, yaitu jam 21 malam waktu Indonesia Barat terutama di Indonesia. Dan Real Madrid akan bertemu Mallorca tanggal 31 Agustus 2025 pukul 2:30 malam waktu Indonesia Barat terutama di Indonesia juga. Yaitu untuk yang berikutnya, yaitu adalah beda dari keinginan Madrid dan Manchester United pada saat ini, teman-teman. Yaitu Madrid juga dikabarkan lebih menyukai opsi peminjaman untuk Mainoo, tetapi Manchester United tidak mau sekedar pelepasannya tersebut tanpa kepastian dalam jarak jangka waktu yang panjang. Dan klub tersebut lebih terbuka pada tawaran transfer permanen jika harganya sesuai. Situasi ini membuat masa depan Mainoo semakin tidak jelas dari Daily untuk informasi berita olahraga tersebut. Namun untuk menambah bahwa sebuah keputusan dari final tersebut terkait pemindahan pemain tersebut, dan dia akan diambil dalam 48 jam untuk kedepannya. Untuk hal tersebut akan menemukan apakah ia bertahan di Manchester United atau mencoba untuk peruntungan di klub lain tersebut. Dan selain itu Madrid hingga 10 klub Eropa juga dan lainnya dikaitkan dengan Mainoo. Namun Los Blancos diyakini memiliki daya tarik terbesar untuk memboyong sang gelandang tersebut. Untuk meskipun juga kontraknya masih berlaku hingga 2027 dengan opsi peminjaman setahun lagi. Dan posisi Mainoo di tim utama kini semakin rapuh juga. Bursa transfer yang hampir ditutup bisa menjadi titik balik pada karirnya sendiri tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Newcastle tetap keras juga, yaitu adalah Alexander Isak hanya bisa ke Liverpool jika dua hal ini terjadi. Itu pembahasan kita untuk selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dan dari beberapa informasi tadi juga kita akan melanjutkan dari informasi yang berikutnya juga dari bursa transfer pada musim panas 2025, yaitu diramaikan dengan kisah Alexander Isak, yaitu adalah striker
asal Swedia itu terus mendesak keluar dari Newcastle untuk segera pindah ke Liverpool tentunya. Untuk The Red tersebut sudah mencoba untuk penawaran yang fantastis, yaitu sekitar 110 juta pound sterling, namun angka itu langsung ditolak Newcastle yang dianggap Isak masih perlu berharga untuk dilepaskan. Dari beberapa sebuah kekecewaan, Isak pun makin memuncak dan ia juga mogok bermain dalam 2 laga awal Premier League pada musim ini. Bahkan ia juga menuding pihak klub telah melanggar janji yang telah dia berikan kepadanya tersebut. Dan kini untuk situasi semakin memanas, Isak menjauh dari skuad utama untuk sementara di Liverpool, terus memantau peluang untuk menuntaskan transfer besar di sebelum deadline yang berikutnya. Untuk yang berikutnya adalah Newcastle kirim utusan ke rumah Isak juga, baik itu dari petinggi dari Newcastle. Dia telah menunjukkan sebuah keseriusan untuk mempertahankan Isak dan 2 perwakilan klub tersebut, yaitu sampai datang ke rumah sang striker tersebut. Dan langkah itu diambil hanya untuk beberapa hari sebelum laga melawan Liverpool tentunya. Dan untuk pertemuan ini dilakukan agar Isak luluh dan mau kembali untuk memperkuat The Red tersebut di sisa musim ini tentunya. Dan untuk sayangnya juga, untuk niat baik dari Newcastle tidak berhasil untuk mengubah keputusan Isak sendiri, dan ia tetap pada pendiriannya saat cabut juga. Dan dalam pernyataan tersebut, Isak bahkan menegaskan bahwa hubungan ini tidak dapat dilanjutkan kembali. Dan untuk 2 syarat untuk transfer Isak juga, yaitu sebenarnya sudah mulai lunak juga tentunya terkait masa depan Isak tentunya, yaitu mereka bisa saja melepaskan ke Liverpool, tapi 2 syarat yang sangat berat tersebut. Yaitu syarat pertama adalah Liverpool harus untuk bandrol tertinggi, yakni 150 juta pound sterling, dan angka itu jauh dalam tawaran pertama yang diajukan The Red tersebut. Selain itu, Newcastle juga menunjukkan agar klub bisa mengamankan 2 striker baru tersebut sebelum memberikan izin Isak pergi. Dan target mereka adalah dari Wisa, dari Brentford juga, semesta dari Jorgen Star, yaitu dari Wolves, meskipun negosiasi sejauh ini belum menemukan sebuah kesepakatan yang sangat pasti tentunya. Dan untuk klasemen dari Premier League juga, yaitu Arsenal berada pada peringkat pertama dengan rating poin 6, sedangkan peringkat kedua adalah Tottenham dengan rating poin 6 juga, dan Liverpool dengan peringkat ketiga dengan rating poin 6 juga teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini. Dan berita yang berikutnya adalah merupakan sebuah hiburan juga, dan adalah butuh yaitu back baru untuk AC Milan boyong palang pintu dari Leicester City tentunya, untuk pembahasan kita yang berikutnya. Itu teman-teman untuk informasi berita olahraga untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.